Apa sih Bimba itu? Apa bedanya dengan bimbingan belajar pada umumnya atau dengan sekolah-sekolah PAUD gitu? Di Bimba ini, gimana anak itu bisa memiliki minat yang besar terhadap membaca. Kita kalau sudah suka sesuatu, apapun akan kita lakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Gabung lagi dengan Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Dan kita kedatangan tamu yang spesial. Kan tamu, orang sini juga. Yaitu Bu Siti Melani. Apa kabar Bu Siti Melani? Alhamdulillah baik. Atau biasa dipanggil Bu Mel ya? Bu Mel atau Bu Melani boleh. Apa aja sih sebenarnya. Bebas. Oke, jadi kita ngomongin dapurnya Wonder Home ini, Wonder Home Library. Karena Wonder Home Library punya satu program baru kerjasama dengan Bimba AIUEO, Bunda Melani ya. Kemudian membuat satu program namanya Bimba. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Bunda Melani berkaitan dengan Bimba AIUEO yang ada di Wonder Home Library ini. Gitu Bunda ya? Boleh. Ini deh, kita awali dengan gini deh. Apa sih Bimba itu? Apa bedanya dengan bimbingan belajar pada umumnya atau dengan sekolah-sekolah PAUD gitu? Bimba itu singkatannya dulu ya. Bimba itu kalau ya tulisannya ya. Saya bawa nggak ya sini? Nah tulisannya itu kan BI-nya itu kecil. BI-nya kecil. MBA-nya itu besar. Dan M-nya itu warnanya merah. Warnanya itu merah. Sendiri mencolok dan besar gitu ya. Jadi Bimba itu artinya itu bimbingan, B-nya bimbingan. M-nya itu minat. M-nya minat. Oh, kenapa itu tadi dimerahkan dan dibesarkan? Karena fokus kita adalah ke minat itu. Baru B-nya itu belajar dan baca. Nah, A-nya anak. Jadi kita memang fokusnya Bimba itu adalah tidak tidak menekankan atau targetnya itu anak harus bisa baca. Kemudian kita mengajarkan semuanya itu fokusnya adalah gimana cara anak bisa baca gitu ya. Tapi tidak, di Bimba ini gimana anak itu bisa memiliki minat yang besar terhadap membaca gitu. Jadi usaha-usaha kita adalah bagaimana anak itu bisa suka membaca, senang membaca. Ketika sudah senang, ketika minatnya sudah tumbuh, itu kita percaya bahwa membaca, berhitung, menulis itu akan mengikuti. Secara otomatis dengan sendirinya. Betul. Kalau sudah suka, apa sih? Kita kalau sudah suka sesuatu, apapun akan kita lakukan seperti itu. Jadi targetnya itu bukan kemampuan harus bisa baca nih, harus bisa nulis nih, terus kemudian dipaksa meskipun anaknya nggak mau gitu misalnya. Betul. Tapi minatnya apalagi kan banyak orang tua itu sekarang misalkan udah kelas 1 gitu ya. Tapi belum bisa baca. Terus TK besar misalkan. Itu kan mau masuk SD dan mereka juga dipaksa untuk bisa baca. Nah, itu jadi fokus orang tua itu bagaimana anaknya bisa baca. Jadi apapun yang dilakukan, apapun dilakukan supaya anak bisa baca. Tapi di Bimba kita tidak mau seperti itu. Kita khawatir ketika kita memaksakan anak untuk membaca padahal dia tidak suka, apalagi kan bagi anak kecil melihat angka itu atau huruf itu adalah sesuatu yang baru yang tidak kenal sebelumnya gitu. Tidak familiar gitu kan. Ketika dipaksakan itu kan membuat anak trauma gitu kan. Oh, jadi kalau kita dipaksa harus bisa baca atau menulis, yang muncul kemudian adalah trauma. Dikhawatirkan trauma. Makanya kemudian bagaimana kita memperkenalkannya dari mulai A, I, U, E, O itu, kemudian baru masuk nanti ke konsonan. Itu dengan cara yang menarik. Anak-anak kenalnya itu pandangan pertama itu menyenangkan gitu ya. Nah, kesananya kan diharapkan asik lah kalau senang gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Oh gitu ya. Jadi ditekankannya pada aspek peningkatan minat dan kesukaan anak senang untuk dulu bisa nih, belajar gitu ya. Senang nih, udah minat nih sama belajar. Nah itu kan gampang.
nggak usah di ini aja, nggak usah disuruh belajar aja, itu mereka akan dengan Tapi sendirinya. kalau misalnya ada orang tua nih, Bunda Melani, ini anak saya mau masuk SD. Targetnya sebelum masuk SD agar bisa lulus SD, kan beberapa SD masih memperlakukan kemampuan baca tulisnya gitu. Harus bisa baca nih sebelum masuk nih. Gimana? Kira-kira bisa apa ya, bisa memenuhi ekspektasi orang tua yang semacam itu nggak untuk dimasukkan ke Bimba? Kita dari awal komitmennya adalah kita tidak menerima anak-anak yang dari awal dipaksa harus baca. Orang tua yang targetnya ke sini membaca, kita maaf tidak dulu. Kalau orang tuanya mau anaknya mau baca, minat belajarnya tumbuh dan minat bacanya tumbuh, baru kita terima. Gitu. Karena dikhawatirkan itu tadi. Kalau misalkan targetnya adalah membaca, apapun harus dilakukan. Toh maksudnya biar anak ini bisa baca. Anak yang nggak mau kita paksa dong. Nah itu kan jadinya menimbulkan trauma di anak-anak. Nah itu kita nggak mau seperti itu. Ngomong-ngomong, ini agak flashback sedikit. Kenapa Wonder Home buka program Bimba ini? Padahal kan sudah punya selama ini proses bimbingan belajar dengan anak-anak sekitar yang free of charge gitu, yang cuma-cuma gitu. Tapi kemudian tertarik untuk berkolaborasi dengan Yayasan AIUEO ya. Yayasan pengembangan apa tadi ya, saya lupa. Yayasan yang menyelenggarakan Bimba AIUEO. Iya, kok pilihan itu ke situ tuh gimana ceritanya itu, Bu? Tadi betul ya, kita memang Wonder Home sudah memiliki les yang free of charge gitu dari awal kita berdiri. Dan muridnya itu udah hampir lebih dari 40. Dan yang sangat bagus yang bagus banget komitmennya di atas 20. Nah itu itu alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang. Kita masih dan terus menerima murid baru dan terus berdatangan gitu kan ya, dan alhamdulillah supportnya, hasilnya juga bagus gitu ya. Nah tapi tetap saja ada orang tua yang menanyakan harga gitu ya, dan ada orang tua yang tidak mau kalau gratis. Oke, ya udah, saya tunggu kalau udah ada yang berbayar aja. Ada yang sampai ngomong seperti itu. Terus ada juga yang mengundurkan diri karena tidak berbayar itu, gitu kan. Mungkin orang-orang tua tertentu itu beranggapan bahwa yang gratis itu kurang kualitasnya di bawah itu atau padahal kita tidak seperti itu ya. Tapi juga mereka mungkin lebih ke yang ada komitmen dari merekanya sendiri gitu. Akhirnya dari banyak orang tua yang menginginkan berbayar gitu ya. Akhirnya saya sebenarnya tidak mencari dulu awalnya. Saya hanya mencari modul-modul di di mana? Di online gitu ya. Modul-modul calistung yang bagus macam-macam gitu ya, biar kita sistematis gitu. Nah, tiba-tiba ada satu pop up gitu ya, lembaga Bimba yang membuka kemitraan. Nah, kita tanya, kurang cocok. Kemudian saya cari opsi yang lain yang membuka kemitraan akhirnya. Kok ada ya ternyata kayak gini, saya juga baru tahu. Mungkin orang-orang udah banyak tahu ya, tapi saya baru tahu waktu itu. Akhirnya ada beberapa opsi. Nah, semua opsi ini, kenapa saya memilih ke Bimba? Nah, Bimba ini lebih menekankan ke minatnya. Nah, itu kan sangat relate banget dengan kita Wonder Home, yang dari awal pendirian adalah bagaimana meningkatkan minat baca terhadap masyarakat, terhadap anak. Nah, ini kok ini ya gitu, kayak pas banget gitu dengan ini kita. Akhirnya saya tanya-tanya banyak hal tentang ini. Akhirnya saya memutuskan untuk buka kemitraan dengan Bimba. Karena kenapa saya dari awal tidak membuka kursus yang berbayar? Karena saya pikir kalau berbayar itu saya harus punya kurikulum yang lengkap dari A sampai Z yang kita bikin sendiri. Nah, saya belum ada waktu untuk itu, dan juga belum ada orang yang kompeten di bidang itu. Ketika bergabung dengan Bimba AIUEO ini, itu sudah jadi. Kurikulum sudah jadi. Kurikulumnya sudah jadi semuanya sudah ini gitu ya, udah dipersiapkan segala macamnya dengan peralatan, belajar dan macam-macam. Itu sudah jadi, dan mereka sudah berdiri sudah lama ya. Lama banget. Sejak berdirinya Bimba itu ya mereka itu gitu. Hanya alhamdulillah kita bismillah buka Bimba, dan alhamdulillah respon masyarakat juga bagus gitu. Kalau misalnya dianggap oleh sebagian orang, Bimba ini apa sih bedanya dengan, atau dianggap kompetitor, penantang atau apa ya? Kan di beberapa tempat, di pendidikan anak usia dini itu
dianggap sebagai saingannya PAUD misalnya, TK atau bimbel untuk anak-anak gitu, gimana responnya Bunda Melani kalau gitu? Kalau apa ya, nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Maksudnya masing-masing kan punya apa, untuk mencangkul itu punya lahan sendiri ya. Dan mereka PAUD itu kan beberapa jam. Nah, kita kan hanya sedikit ya waktunya ya. Berapa lama sih waktu belajarnya di Bimba ini? Satu jam, 50 menit sampai 1 jam. Atau istilahnya waktu belajar atau waktu bermain atau waktu apa? Betul sekali. Jadi di dalam Bimba ini tidak ada kata belajar. Semuanya kita katakan bermain. Bermain yuk, anak-anak itu bermain. Bermain apa? Bermain baca-bacaan. Yaitu tadi ada apa namanya, alat-alat membaca tapi menarik gitu. Jadi tidak ayo baca sini, enggak ayo ini apa, kita ini yuk, panggil ini yuk, panggil mama. Kalau mama apa sih ininya, kita panggil mama yuk, MA mama, MA mama, nanti anaknya bilang mama gitu. Oh, kalau mama nanti ya ke depannya kalau udah hafal kayak gitu, nanti ditanya, oh berarti mama itu hurufnya apa aja? M, A. Oh, M sama A. Kalau kita, tapi awalnya kita sudah perkenalkan dulu tuh huruf A-nya, M-nya lewat mainan-mainan tadi, lewat bercerita. Misalkan ada satu foto apa namanya, mainan anak-anak nih. Ada A, I, U, E, O, di sini ada gambar biasanya. Nah, kita cerita dulu nih tentang gambar ini. Ih, kakak lihat ini kok ada bunga ya gitu. Terus ada itu ya. Ada apa ini di samping bunga, misalkan gitu, ada butterfly. Dekat butterfly itu apa ini ya? Kok ada seperti kayak rumah atau apa gitu. Oh, itu huruf A. Yuk kita panggil huruf A. Terus dinyanyiin lagu Bimba gitu. Terus nanti panggil huruf A. Lagu Bimba gimana sih? Lupa ya. Ayo kawan, kita panggil huruf A. Nanti anak-anak tuh kayak gitu. Oke. Ayo Zeba, kalau Zeba anaknya ya. Kita panggil huruf I, nanti anaknya I gitu. Itu tuh dulu aja, kenalan dulu aja sama A, I, U, E, O. Karena kan anak kecil itu belum tahu A, I, U, E, O bentuknya, hurufnya kayak gitu. Gitu. Seperti itu memperkenalkannya gitu ya. Kenalan dulu dengan huruf-huruf, diletakkan di dalam konteks kata gitu yang familiar gitu ya. Dan harus kata-kata yang familiar, sehari-hari kita pakai. Bukan sekedar urutan huruf dan gak ada makna gitu biasanya. Oke, menarik lah. Kalau misalnya di PAUD, di bimbel itu kan satu kelas misalnya ada let's say 8-10 orang dan mereka diajar dengan subjek atau dengan mata pelajaran yang sama gitu untuk semuanya. Begitu juga nggak di Bimba itu? Oh ya, tadi kenapa apakah saya merasa rival atau tidak? Sebenarnya kita juga sebenarnya menawarkan kepada Bimba itu menawarkan kepada TK-TK untuk kerjasama. Mereka mau melatih guru-guru untuk mengajarkan cara Bimba mengajar. Tapi mereka tidak mau, entah karena SDM-nya tidak mumpuni, karena begini sistemnya berbeda. Kalau di TK sebagian besar yang saya tahu ya, tapi ada juga mungkin ya yang namanya kita punya 3 produk belajar gitu. Fun learning, small step system. Fun learning, small step system. Sama individual system. Yang itu kan yang membedakan antara bimbel, Bimba dan PAUD itu. Kalau PAUD itu kan rata-rata mereka sistemnya klasikal. Klasikal barengan, terus kemudian diajarkan dari depan gitu. Nah, ini tidak. Kalau Bimba ini kan kita batasi sampai 4. Satu kelas itu 4 orang. Satu kelas 4 anak. Bagusnya 3. Tapi maksimal boleh 4. Maksimum 4. Nah, di situ boleh dicampur umur. Tidak harus 5. Boleh. Karena apa? Kita punya namanya small step system sama individual system. Walaupun di kelas itu ada 4 orang anak, kemampuannya anak-anak pasti berbeda. Betul tidak? Nah, kita ajarkan setiap anak itu dengan materi yang berbeda dan cara yang berbeda. Sesuai dengan, kalau caranya itu sesuai dengan hobi mereka. Disesuaikan dengan hobi masing-masing anak. Makanya ketika awalnya kita mau mengajarkan, kita tuh banyak ngobrolnya. Tapi ngobrolnya tentu saja ada
Misalkan kayak gitu ya. Interview gitu ya, untuk mengetahui. Nggak tanya, pas datang itu kita mesti ngobrol dulu cerita. Ya, tadi itu diantar sama siapa? Sama MA atau sama PA gitu, papa atau mama. Terus atau tadi adik minum SU enggak gitu. Terus tadi adik sikat GI enggak gitu ya. Pertama ngobrol-ngobrol dulu. Nah, terus nanti juga ditanya hobinya apa. Setelah tahu hobinya, biasanya kita masuk materi lewat hobi mereka. Gitu kan gitu. Nah, setiap anak punya kemampuan berbeda. Juga di sini ya individual system itu anak-anak itu harus kita berpusat pada anak-anak, bukan pada gurunya. Pokoknya nanti anak suka apa, anak kemampuannya di mana, kita fokus ke situ, gitu ya. Nah, anak-anak itu akan berbeda-beda. Nanti caranya ada diajarkan di situ. Kok kayaknya susah ya ngajar anak yang 4 orang, walaupun 4 orang, umurnya berbeda, kemampuannya berbeda, kan? Hobinya berbeda, itu kan susah sepertinya, karena waduh, serempet amat gimana gitu ya. Nah, ternyata kita kan ada cara aja juga nanti di Bimba, gimana cara menangani ini gitu, ada kok. Nanti anak-anak akan sibuk. Ada beberapa yang membuat mereka sibuk. Dan gitu. Memang gurunya dilatih, kok guru? Istilahnya guru atau motivator, apa? Motivator. Jadi tidak ada guru, tapi kita bilangnya motivator. Karena ini kan untuk memotivasi anak untuk mau belajar ya. Bukan untuk mengajarkan, tapi memotivasi anak untuk mau belajar. Gitu sih. Jadi tadi itu ngobrol, mengetahui hobi dan tingkat kemampuan mereka. Si motivator memang juga dibekali dengan ilmu dan keterampilan untuk bisa mengatasi 4 orang dalam satu ruangan. Yang tadi itu dengan kemampuan berbeda, usia berbeda, hobi berbeda, macam-macamnya. Jadi memang untuk menjadi motivator pun step lumayan, kayak ada interview, psikotes, ada training seminggu full, terus kemudian ada magang. Jadi memang harus benar-benar Bimba tidak akan mengizinkan itu motivator untuk terjun ke mengajarkan anak kalau tidak lulus itu. Harus lulus itu. Karena ada kata-kata tidak boleh marah. Motivator tuh nggak boleh marah. Padahal kita manusia kan ada marahnya ya. Terus nggak boleh maksa gitu kan, gemes nggak sih kalau anak misalkan nggak boleh. Pantangannya nggak boleh marah. Nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Betul. Apalagi ada lagi. Pokoknya intinya nggak boleh maksa, nggak boleh marah. Pokoknya nggak boleh anak-anak itu jadi trauma. Stres gitu atau trauma. Gitu ya. Makanya filosofisnya adalah bagaimana ini harus senang semuanya. Fun learning tadi semuanya di itu. Dan kita juga punya garansi. Jadi gini, ada orang tua misalkan, kalian nggak fokus ke baca gitu kan? Nanti gimana kalau nggak bisa baca? Nah, itu kita punya garansi. Anak yang umur 3 tahun, kita menerima yang sebelum 3 tahun juga, tapi garansi berarti usia berapa sih sebentar sebelum ke garansi? Usia berapa? Kita buka sebenarnya officialnya 3-7. 3-7 tahun. Tapi tetap saja kalau ada yang mau di bawah 3, istilahnya pemanasan lah gitu. Emang ada, sekarang juga kita punya yang di bawah 3 tahun. Itu boleh gitu, boleh karena main-main aja. Tapi tidak masuk garansi. Garansi dimulai ke 3 tahun. Garansi itu adalah ketika anak umurnya 3 tahun. Gitu ya. Nah, terus kemudian dia sudah bisa duduk manis, bukan yang anak-anak suka lari sana sini gitu ya. Udah siap secara ini berapa menit duduk gitu ya, bisa. Itu bisa. Terus kemudian kita ada beberapa lagi, misalkan bukan anak ABK kan gitu ya. Itu nanti ada beberapa syarat. Anak yang mulai umur 3 tahun itu akan mendapat garansi 72 pertemuan. 72 pertemuan. Itu bisa baca dan berhitung yang sederhana tentu aja ya. Enggak yang susah-susah dong gitu kan. Namanya anak kecil gitu. Nah, itu 72 pertemuan. Kalau misalkan tidak bisa baca dalam waktu 72 pertemuan, itu garansi berlaku. Jadi tidak bayar bulan berikutnya dan selanjutnya tidak bayar SPP sampai bisa. Gitu. Ada garansinya. Jadi ada garansi kalau 72 pertemuan anaknya tidak bisa lulus, katakan lulus tes baca yang sederhana tadi itu, berarti dia akan gratis bayarnya di bulan berikutnya. Dan itu juga evaluasi buat guru dan pengelolanya juga berarti ya. Tapi rata-rata bisa baca karena apa? Karena tadi kita bikin mainan-mainannya baca-bacaan, menyenangkan. Jadi anak senang. Ketika senang itu dengan mudah saja bisa baca gitu. Terus ngomong-ngomong, apa itu namanya? Cara daftarnya,
cara untuk bisa gabungnya gimana sih? Oh iya. Kalau iya. berapa biayanya? Oh gitu. biayanya. Jadi gini, kalau untuk daftar itu kita ada yang namanya trial dulu ya. Oh, ada trial. Boleh, trial. Misalnya saya sebagai orang tua, anak saya umur 5 tahun, saya bawa ke Wonder Home untuk daftar Wonder Bimba IUEO gitu. Ya, itu trial. Trial dulu. Trial itu 30 menit sehari. 30 menit betul. Sehari. Sehari itu 30 menit nih. Sudah tuh anak tuh pulang nih. Orang tuanya langsung yakin nih, oh aku suka nih. Anaknya juga, aku mau gitu. Ya udah, berarti boleh tuh anak itu didaftarkan, boleh. Tapi kalau kan ada orang tua nih 30 menit trial, terus kemudian belum yakin juga. Nah, besok boleh coba lagi tuh. Besoknya besok boleh coba lagi, trial lagi gitu, sampai yakin. Makanya ada kita salah satu produknya juga adalah coba sampai yakin. Oh, coba sampai yakin. Iya. Okay. Dan kita juga salah satu ininya adalah komitmennya orang tua tidak boleh memaksakan di rumahnya, orang tua tidak boleh memaksakan anak belajar. Karena khawatirnya adalah ketika kita tidak memaksakan belajar di Wonder Home, di Bimba, terus anak suka, tapi di rumah orang tua ternyata memaksakan, kan jadi anaknya nggak happy, gitu. Nah itu kan tidak selaras. Nah itu tidak boleh memaksakan orang tuanya juga, gitu. Batas trial itu bisa berapa kali? Misalnya ini kok anak-anak belum mau sih. Sebenarnya nggak ada batasannya. Cuma kita akan mengatakan begini, Mama sepertinya sudah berapa lama ini Mama belum yakin gitu ya. Kalau misalkan tidak yakin tidak apa-apa gitu. Sepertinya memang nggak berjodoh atau tidak cocok kan gitu. Karena nggak mungkin dong terus-terusan sampai berapa puluh pertemuan nggak yakin kan anak gitu. Itu berarti kan nggak yakin gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, nggak usah diteruskan nggak apa-apa gitu. Ada kata-kata seperti itu. Tapi itu belum terjadi. Belum pernah terjadi ya. Terus kalau yakin, oke nih saya tertarik. Oh iya langsung daftar aja. Ngisi formulir, kemudian bisa besoknya bisa langsung mulai gitu. Berapa kalau boleh tahu harganya? Kalau Bimba itu sebenarnya kan berbeda-beda di semua negara, di semua tempat. Semua tempat di Jogja. Kalau di daerah Jabodetabek itu udah penuh mereka, sudah Bimba itu udah di mana-mana dan sudah tidak menerima lagi buka cabang karena saking banyaknya gitu ya. Banyaknya seperti itu. Dan itu banyak mengalahkan malah TK-TK ya. Maksudnya katanya seperti itu. Bukan soal mengalahkan dari sisi kualitas atau maksudnya gini, orang tua oke, ya udah di Bimba cuma 1 jam cukup gitu. Lah kenapa harus berjam-jam dan tiap hari misalkan? Ada orang yang seperti itu. Tapi tetap aja ada orang yang memilih TK karena apa? Karena orang tua bekerja dan pengen sosialisasinya lebih banyak sama anak-anak. Sebenarnya ada kelebihan kekurangan itu kan tergantung nanti orang tua saja gitu kan. Nah, harganya berbeda-beda. Tapi karena ini adalah kalau yang di sana misalkan sebulan 300 lebih dan sebagainya. Cuman kalau kita karena baru masih promo. Jadi sebulan itu hanya 200.000 saja, 3 pertemuan. Bisa 5 pertemuan, bisa 4 pertemuan, tapi harganya nanti beda. Gitu. Dalam seminggu. SPP. Dalam seminggu 3 pertemuan minimal. 3 pertemuan minimal itu ya. Nah, ada 4 ada 5 boleh. Harganya nanti berbeda. Oke. Ada pendaftaran juga. Kalau itu nanti dapat kaos Bimba, dapat fasilitas. Uang pendaftaran berapa? Kalau di kita masih 250. 250 tapi itu. Jadi karena kita baru mulai, kemarin ada diskon sih sebenarnya. Berapa diskon? Jadi 100.000 per anak. Besar sekali, lebih dari 50. Iya, makanya banyak yang mau tuh. Oke, jadi nanti dengan pendaftaran itu ada kaos Bimba, ada tasnya juga. Kalau tas kita nggak masuk ke situ. Ada tas sendiri, boleh pesan sendiri. Cuma kita kan ada kelas ber-AC. Rata-rata tas ber-AC. Iya, tasnya mana ya tadi? Gitu. Oke, itu tentang Bimba IUEO yang bekerja sama dengan Wonder Home Library ya. Iya. Terus kemudian, tapi selain Bimba, kan juga Bunda Melani buka. Ada ini. Ternyata orang tua ada yang saya dengar minta bahasa Inggris. Bunda, tolong leskan bahasa Inggris juga dong buat anak saya. Itu gimana ceritanya? Dan kemudian bikin kelas bahasa Inggrisnya. Selama ini saya juga kan ngajar bahasa Inggris istilahnya di les yang gratis ini saya juga sedikit mengajarkan mereka bahasa Inggris ya secara gratis gitu kan. Bagaimana buah-buahan, binatang dan kalimat-kalimat pendek. I like mango, I like strawberry, I like fish gitu-gitu. Dan setiap pulang itu mereka mesti ditanya satu-satu. Apa bahasa Inggrisnya? Aku suka mangga. I like mango. Jadi boleh pulang. Dan mereka senang sekali. Setiap mau pulang mesti mau
pertanyaan tes itu. Itu yang pertama, itu gratis. Nah kemudian saya juga kan ngajar ekstrakurikuler ya di Tunas Bangsa, alhamdulillah dipercaya seperti itu ya. Ini udah tahun berapa? Nah ketika mereka tahu saya buka bimbanya ya, mereka tiba-tiba minta bahasa Inggris juga gitu. Bunda mau daftar dong bahasa Inggris. Jadi anak-anak saya yang di Tunas Bangsa pada daftarnya malah bahasa Inggrisnya, gitu. Ya akhirnya saya buka secara official gitu, buka les bahasa Inggris untuk anak-anak, alhamdulillah, gitu. Oh gitu ya, ada kelas bahasa Inggris ada, gitu ya. Buat anak-anak ada. Kalau untuk anak-anak saya yang megang. Tapi untuk private yang SMP SMA ada juga. Tapi nanti ada yang mengajarkan lebih yang profesional lagi, maksudnya yang untuk SMA lah. Saya lebih suka anak-anak. Selain Bimba tadi itu juga buat kelas bahasa Inggris untuk anak-anak yang dihandle oleh Bunda Melani sendiri gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kemarin ada request dari beberapa teman yang seusia SMP, SMA, kita pun juga Wonder Home juga menyediakan itu ya. Dan itu sudah ada, kita udah punya, sebenarnya kita udah ada kayak murid yang SMA itu ada, udah kuliah apa SMA sih Mas Doni itu ya. Nah itu ada, udah diajarkan secara private gitu ya sama Mbak Nahda dari UMY gitu. Nah ini juga udah ada yang inden lagi. Saya mau anak SMA juga, pokoknya saya mau gitu. Nah itu ada. Ini ada sebenarnya ada beberapa seperti itu ya, yang mau juga gitu. Jadi silakan kalau dan matematika juga. Jadi kita ada ahli matematikanya, Abu Agus. Jadi ada juga yang mau anaknya diajarkan matematika, pelajaran-pelajaran untuk apa namanya, untuk ujian. Nah itu ada juga. Jadi pendampingan belajar untuk kelas SMP yang berbayar itu yang gitu. Berbayar ya. Nah, memang itu tuh. Nah yang gratis juga ada, tapi ini karena ada orang mau pengen belajar juga, pengen didampingi ya. Tinggal datang saja ke Wonder Home Library gitu ya. Datang aja, tanya-tanya boleh, coba-coba boleh. Kalau udah cocok baru daftar boleh. Kayak gitu. Tapi yang nggak mampu secara finansial untuk les gitu ya. Sebenarnya kita nggak mahal asli banget karena memang apa ya? Spiritnya adalah spirit untuk menolong, membantu gitu ya, dan belajar. Yakin bahwa ketika menolong orang lain Allah akan menolong kita gitu ya. Nah itu tidak mahal, makanya tapi tetap aja orang secara finansial tidak mampu untuk membayar, silakan gitu. Ya, tetap mereka butuh, iya, tapi boleh gitu. Kalau yang kelas bahasa Inggris yang diampu oleh Bunda Melani itu, apakah juga metodenya menggunakan metode fun learning atau fokus pada anak ini harus bisa berbahasa Inggris juga atau gimana metodenya? Harus bisa berbahasa Inggris, iya, karena targetnya itu, tapi dengan cara yang menyenangkan, seperti main-main. Jadi saya jarang sekali mengajarkan ini ya, bahasa Inggris itu adalah ini menghafal kosakata gitu. Menghafalnya lewat lagu. Oh, lewat lagu. Dan lewat menggerakkan tangan, mainan. Contoh kayak gimana tuh? Tidak dengan kayak kalau di banyak di sini gitu ya, di Indonesia itu langsung nama buah dengan pakai artinya gitu. Kalau saya tidak menunjukkan bentuknya, bentuk gambarnya dan disebutkan nama buahnya, tapi tidak ditranslate. Oh, nggak usah ditranslate ke bahasa Indonesia gitu. Karena mereka tahu dengan saya menunjukkan ini, saya bilang mango, oh itu mangga. Nggak mungkin, saya nggak usah harus merepeat gitu kayak ini adalah mango, adalah mangga, strawberry ada. Itu nggak perlu, anak-anak itu cara belajarnya tidak seperti itu gitu. Nah itu melalui gitu, terus melalui lompat-lompat gitu, nanti melalui kayak apa sih macam-macam lah, bel-bel apa pokoknya yang penting anak-anak tuh have fun gitu. Fun learningnya sama. Fun learning, filosofi fun learning dimasukkan di bahasa Inggris itu juga ya. Bukan dimasukkan, dari dulu saya mengajarkannya seperti itu. Bukan dimasukkan, bukan baru kemarin karena tahu Bimba ya dimasukkan, tapi match gitu ya antara apa yang pernah dialami gitu. Karena saya ngajar di Tunas Bangsa itu ekstrakurikuler bahasa Inggris itu tidak melakukan sesuatu, harus dengan games, bernyanyi, gerak finger play, dan itu harus seperti itu, gitu. Harus capek karena harus gerak, gitu. Jadi saya sebelum ada Bimba pun itu sudah saya lakukan, gitu. Sebelum di Tunas Bangsa, pengalaman ngajar ada nggak bedanya kan Bunda Melani juga pernah ngajar preschool di Amerika ya? Pernah, alhamdulillah 3 tahun setengah. Di 3 tahun setengah di
di Who's Your Court sama di Head Start. Di Head Start, di Head Start di macam-macam tempat di gitu beberapa ya. tempat ya. Apa bedanya ngajar preschool di sana, atau PAUD di sini dengan Bimba gitu? Ada nggak benang merah, entah kesamaannya, entah free learningnya kalau saya bilang, kalau di Bimba sama banget dengan di Amerika apanya? Free learning. Jadi anak-anak itu nggak boleh apalagi di Who's Your Court itu tidak ada akademik sama sekali, nggak boleh sama sekali ada ngajarin akademik. Tapi dengan cara kita mengajarkan setiap hari baca, karena saya membacakan tiap hari ke anak-anak dan mereka suka baca karena dibacakan terus. Setiap anak memberikan buku saya segini-segini, jadi di meja itu penuh dengan buku dan saya bacakan dan mereka terus-terusan sambil makan snack gitu mendengarkan. Gitu, tidak ada menulis, itu tidak ada, ini tidak ada, dibacakan dan itu cepat sekali bisa bacanya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua dengan harus berinteraksi, nggak boleh guru duduk kayak gini kita nih, anak-anak di bawah main, itu haram hukumnya di sana. Oh gitu ya. Harus ikut turun main, dan harus ada pertanyaan 5 minimal. Why? Pertanyaan ke anak-anak. Ketika ngobrol sama anak-anak itu di bawah lantai gitu, harus bareng, harus duduk. Why? Where? When? How? Itu harus ada kata-kata itu. Pokoknya 5 W sama H itu. Anak-anak tuh harus dibuka, open mind, harus terus dibuka, harus ngomong, challenge gitu ya, harus ngomong dengan pertanyaan. Oh, what happened with this? Hey, where is she going? Apa gitu? Pokoknya harus ngobrol. Dan harus kata-kata itu. Tidak ada A, B, C, tidak ada di Who's Your Court. Gitu yang pertama itu. Gitu ya. Terus juga bercerita. Misalkan ada morning circle time gitu. Nanti gurunya di depan, anak-anak yang nggak ikut nggak apa-apa, malah. Nggak dipaksa ikut semuanya gitu. Keluar, nanti ada satu guru teacher yang main di luar. Gurunya itu menerangkan tentang binatang itu, membawa binatangnya, binatang kecil gitu, sama pohon. Nanti dia cerita gitu tentang itu. Itu kan menarik buat anak-anak. Nah itu, itu yang paling menurut saya. Dan itu guru nggak boleh di sana, guru nggak boleh berdiri, anak di bawah ngomong, harus turun, gurunya turun ke bawah, eye contact, level matanya itu betul, sama gitu ya. Harus jadi anak nggak merasa diintimidasi. Gurunya segini, anaknya segini, kamu ini, anak merasa intimidasi gitu. Nah itu begitu. Betul. Banyak hal sebenarnya, banyak. Saya belajar dari sana gitu. Dan banyak menghargai. Untuk jadi guru preschool di sana kan ada juga sertifikatnya ya. Harus, untuk jadi guru itu harus ada namanya CDA minimal. Yaitu Child Development. Dan Bunda Melani ambil alhamdulillah dapat di Ivy Tech itu, Community College. Di Ivy Tech College di Bloomington, Indiana itu ya. Apa yang misalnya pelajaran atau pengalaman atau apa yang pernah dipelajari itu yang sangat berguna untuk ngajar baik di preschool di Amerika maupun di sini? Yang pertama tadi ya, tematik ya, belajar tematik. Maksudnya tematik ada integrated gitu ya. Duduk bareng sama anak-anak di bawah gitu. Main sama anak-anak. Itu kan banyak mainan tuh. Dengan satu mainan itu harus ada berapa aspek yang bisa diajarkan, sosial, psikomotorik, akademik, apalagi sih kok saya lupa ya, macam-macam. Jadi dari satu benda itu ditanangin. Kita waktu itu mahasiswanya dikusur ngumpul nih, sama gurunya disiapin barang, cuma barang apa gitu. Suruh pada mencari itu pelajaran apa saja yang ada di situ. Yang bisa diambil dari objek itu. Betul. Dari situ apa? Nah setiap kita dari murid-murid itu, oh ini sosial. Karena apa? Ketika kita kita belajar ini, kita berinteraksi dengan anak, ngobrol tentang ini. Pertama itu. Yang kedua, kognisi. Ini ada berapa? Warnanya apa? Shape-nya apa? Gitu. Terus juga ada psikomotorik. Oh, ini kita bisa di stack gitu, terus di apa? Itu. Dan lain-lain. Nah, itu sangat berguna di kemudian hari. Ketika saya mengajarkan, saya baca buku itu,
saya tidak hanya membacakan kalimat-kalimat sentence, tapi juga isinya, warnanya apa, binatang apa yang ada di sini, terus ini, terus berinteraksi. Kamu suka misalnya tentang monkey atau banana, siapa yang suka banana? Who likes banana? Gitu. Terus ini warnanya apa? Ada berapa? Macam-macam. Jadi satu objek bisa berbagai macam, dieksplor berbagai macam. Bisa sambil banana, apple, sambil terus kemudian diiringi dengan nyanyi gitu. Nyanyi juga. I want to eat apple and banana. Iya. Banyak yang bisa dieksplor. Menarik sekali. Jadi Bunda Melani itu punya pengalaman, dia cukup pengetahuan dengan mengambil sertifikasi DE tadi di Amerika ya, yang itu sangat berguna untuk entah ngajar di. Dan di sana juga banyak ini. TK, di sini. Selama mengajar di sana itu banyak sekali pelatihan. Jadi mereka terus di-upgrade kan. Di-upgrade terus keilmuan guru itu, skillnya macam-macam. Jadi mesti ada pelatihan. Kalau saya kumpulin sertifikat itu mungkin banyak, tapi saya nggak tahu tuh sertifikatnya kemana gitu ya. Tapi di Bimba, kembali ke Bimba pun juga mesti selalu ada upgrade ini ya. Harus upgrade ada skill ya. Setiap minggu itu ada. Setiap minggu itu ada motivator harus online ngumpul se-Bimba se-Indonesia. Bimba se-Indonesia. Di training terus. Ada evaluasinya juga. Itu terus benar-benar supervisi. Supervisi ya. Betul. Bagusnya Bimba kualitasnya biar terjaga. Kualitasnya dijaga. Iya. Gitu. Oke deh, Bunda Melani, makasih banyak sudah berbagi Sama-sama. banyak hal, pengalamannya tentang Bimbanya dan macam-macam. Ada barangkali yang mau disampaikan terakhir, hal yang belum kita obrolkan? Sebenarnya gini, kita punya anak ke-1 dan ke-2, kita kan punya library ya, dan punya pengalaman di Amerika bahwa membaca itu adalah menjadi kebutuhan di sana itu. Nah, saya kan kemudian pulang ke Indonesia dibawa, pengen itu diterapkan di Indonesia, makanya kita bawa buku beribu-ribu buku di kesini untuk dipakai, tapi kan belum berhasil gitu ya. Akhirnya kita salah satu buka les macam-macam itu supaya anak tuh suka baca sebenarnya, makanya kita wajibkan anak bawa buku macam-macam. Nah, ketika Bimba ini jalan gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah, itu mudah-mudahan kayak selaras gitu minatnya, tapi ya bukan cara membacanya. Karena pengalaman saya, anak saya yang pertama dan kedua itu, anak kita ya pengalaman anak kita yang pertama kedua itu tidak diajarkan calistung, tidak diajarkan a i u e o, tidak diajarkan babi bu bebo, tidak diajarkan, tapi dibacakan dari kecil buku setiap tidur, kapan saja pinjam buku di library sampai banyak macam-macam. Dengan sendirinya mereka bisa baca. Secara otomatis ya. Kesukaan pada buku, betul, kesukaan pada karena membaca itu menuntun mereka pada. Betul. Awalnya memang kita bacakan, yang kedua mereka pura-pura baca, yang ketiga mereka mengcopy, gitu ya. Selanjutnya logika mereka berjalan, nggak tahu, saya nggak tahu ya ilmu ininya ya, tapi yang jelas mereka berdua bisa baca tanpa diajarkan membaca. Artinya saya harap kepada ibu-ibu yang punya anak kecil, kalau yang anak udah gede monggo lah gitu ya, siapa yang bertugas mengininya. Tapi anak-anak kecil yang mulai dari hamil, kemudian anak bayi gitu, itu dibiasakan membaca. Dibiasakan untuk membacakan kepada si anak itu gitu. Dibiasakan membuka buku. Dibiasakan berinteraksi dengan buku. Dibiasakan di sekelilingnya ada buku. Karena kesukaan mereka itu apa yang biasa mereka hadapi sehari-hari. Kalau biasaannya ketemu HP, jangan salahkan kalau dia suka HP. Kalau di sekitarnya buku, dia suka buku, insya Allah gitu ya. Gitu. Dari sekarang, pokoknya insya Allah mereka hobi kalau dari awal kita dikondisikan surrounded dengan kebiasaan orang yang suka dengan buku, dengan tradisi membaca. Betul. Itu pondasi yang memang sangat penting ya untuk membangun literasi yang lain di masa yang akan datang. Setelah mau baca, suka baca, belajar apa saja, bisa mandiri. Ya. Tidak harus sekolah atau ini, itu bisa sebenarnya. Oke. Baik, makasih banyak Bunda Melani sudah berbagi. Sudah berbagi dan mudah-mudahan membawa manfaat, berkah, dan bisa membangun pondasi literasi yang kuat buat generasi-generasi Indonesia masa depan. Amin ya Allah. Ya. Makasih banyak. Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya tentang Wonder Home Library, tentang macam-macam di Wonder Home Podcast. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.